Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Amira Dendri dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 28. Di sini saya akan membacakan teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Allahumma dunya wahidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-temanku yang sangat saya sayangi. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai hamba yang lemah, yang doif, yang selalu lupa akan nikmat yang diberikan. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman. Beliau adalah the best man in the world, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmakumullah, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka, kita harus menghormati orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib berbakti kepada guru. Betul? Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua dan Guru. Teman-teman, ayo bersyukur kepada Allah, ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada orang tua dan guru. Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya. 1. Hormati ibumu. 2. Hormati ayahmu. 3. Hormati ibu bapak guru. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabudullaha wa la tusyriku bihi syai'in wa bil walidaini ihsanan, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Teman-teman, sebenarnya siapa sih orang tua kita? Siapa sih orang tua itu? Orang tua itu orang yang telah melahirkan kita, orang yang mengasuh kita, orang yang telah mendidik dan membesarkan kita. Betul? Kita tidak akan lahir kalau tidak ada bapak dan ibu. Betul kan, teman-teman? Karena bapak dan ibulah yang menjadi lantaran kita lahir ke dunia. Sehingga kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi apa kenyataannya? Masih ada juga yang berani sama orang tua, membantah perintahnya, tidak menghormati orang tua. Teman-teman di sini, ada enggak yang masih berani sama orang tua? Ayo, ada tidak? Teman-teman, coba bayangkan, bapak-bapak, kita sudah berusaha bersusah payah dengan sekuat tenaga dan pikiran. Dalam kata lain, membanting tulang. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan kita. Ibu yang telah mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan 9 hari. Pahit, getir rasanya. Namun apa? Ibu tetap ikhlas, sabar, dan tawakal kepada Allah SWT. Ibu yang menyusui kita selama 2 tahun. Sakit tidak dirasa, lelah tidak dirasa. Ibu yang merawat kita, membimbing kita, dan memberikan segala kebutuhan hidup kita demi apa coba? Demi terlaksananya cita-cita kita. Ibu rela berkorban apa saja. Makanya kita sebagai seorang anak tidak sempatasnya membantah perintah orang tua. Kita harus menghormati orang tua. Sebab bila kita berani atau durhaka
durhaka, maka pada orang tua, kita bisa digolongkan termasuk orang yang berdosa besar di dunia. Kita sulit untuk memperoleh manfaat dari hidup, dan di akhirat akan mendapatkan sisaan api neraka. Teman-teman, boleh tidak kalau kita membuat sedih hati orang tua? Kalau tidak boleh, mari kita sebagai seorang anak patuh dan hormat kepada orang tua. Meskipun kita sedang asyik main atau lagi repot mengerjakan PR, kalau disuruh orang tua, harus segeralah melakukannya. Nanti dulu, sedang asyik main nih. Menjawab kayak gitu, tidak boleh, berdosa besar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadanya dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Taatilah nasihatnya dan turutilah perintahnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak sudah seharusnya menaati perintah dan nasihat orang tua. Di samping itu juga, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ridollahu firidoi walidain, yang artinya ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Maka dari itu, janganlah kita semua sekali-kali meminta orang tua kita, dan janganlah kita sekali-kali berkata ucapkan kepada bapak ibu kita kata-kata yang baik dan mulia. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang tidak lagi mau memperhatikan orang tuanya, menelantarkannya, bahkan sampai ada yang menyalahkannya atau membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, kepada orang tua adalah membuat kedua orang tua kita menangis atau bersedih dengan cara apapun, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun yang sebagainya. Kedua, membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan berkata dengan kasar kepada kedua orang tua. Ketiga, berkata-kata dengan dan kesal terhadap perintah ibunya. Keempat, bermuka masam dan mengerutkan dahi di hadapan keduanya. Kelima, memandang keduanya dengan pandangan penghinaan. Keenam, memerintahkan keduanya. Ketujuh, mencela makanan yang disiapkan ibu. Kedelapan, tidak membantu keduanya dalam pekerjaan rumah. Kesembilan, mencuri dari kedua orang tua. Kesepuluh, menitipkan mereka di panti jompo. Dan masih banyak lagi. Ayuhal muslim, jangan sekali-kali kita mendurhakai kedua orang tua kita. Takutlah akan azab Allah bagi manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kisah tentang si Malin Kundang adalah cerita rakyat yang perlu kita ambil hikmahnya. Karena tanpa disadari, ternyata banyak sekali malin kundang lain di zaman sekarang ini. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan petunjuk dari Allah dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan bakti kita kepada orang tua. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di samping menaati perintah ke orang tua, sewaktu-waktu kita harus mendoakan keduanya. Doanya seperti Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma gfir lahu wali walidaini warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Teman-teman, sejak kecil kita ditimang disayang oleh orang tua kita. Dengan harapan apa coba? Dengan harapan agar jadi anak soleh atau solehah, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, dan cintai Islam sampai mati. Teman-teman yang berbahagia, di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu bapak guru, karena beliaulah yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, serta mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya. Betul? Islam mengajar kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita.
karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk bahagia dunia akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila berada di madrasah. Rasulullah bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru sesungguhnya dia memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun sholihan. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.